Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum sholat, yaitu terjemah dari kitab Fathul Qorib. Dan kita ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dulu sebagai doa kita. Terima kasih kita kepada guru dan kiai-kiai kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Wahia lugotan ad-doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan secara istilah, kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslimi, adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bisyara'ito makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. As-salatu al-mafrudatu wa fi ba'din nusakhis salawatul mafrudatu khamsun. Salat-salat yang difardukan atau dalam sebagian redaksi yang lain menggunakan kalimat salat-salat yang difardukan, itu ada 5. Yajibu kullun minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an. Masing-masing dari salat tersebut wajib dilaksanakan sebab masuknya awal waktu dengan kewajiban yang diperluas. Artinya tidak harus segera dilakukan. Ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha, hingga waktu yang tersisa hanya cukup digunakan untuk melakukannya. Fayadhiku hina idin, maka saat itu waktunya menjadi sempit, artinya harus segera dilakukan. Jadi kewajiban dari surat fardu ini, ketika sudah masuk awal waktu itu sudah masuk kewajiban, namun memang tidak harus segera dilakukan. Sampai kapan? Hingga waktu yang tersisa hanya cukup digunakan untuk melakukannya, ya sampai waktu akhir-akhir dari waktu itu. Maka ketika itu harus segera dilakukan. Kemudian sholat duhur, ad-duhru ay sholatuhu, itu sholat duhur. Qala an-Nawawi sumiyat bidzalik. Imam Nawawi berkata, dinamakan demikian li'annaha dhahiratun wasatun nahari, karena sesungguhnya sholat ini nampak jelas di tengah hari. Wa awwalu waqtiha zawalu ay mailu syamsi. Awal masuknya waktu sholat duhur adalah saat tergelincirnya ay mailu syamsi, maksudnya bergesernya matahari, an wasotis samai, dari tengah langit. La bin nadhari li nafsil amri, tidak dilihat dari kenyataannya, bal lima yadharu lana, namun pada apa yang nampak oleh kita. Wa yu'rafu dzalikal mailu, pergeseran tersebut bisa diketahui bitahawwulidz dhilli ila jihatil masyriqi, dengan bergesernya bayang-bayang ke arah timur, ba'da tanahi qasrihil ladzi huwa ghayatur tifaish syamsi, setelah posisinya tepat di tengah-tengah, yaitu puncak posisi tingginya matahari. Jadi ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, maksudnya lurus sekali, berada di tengah-tengah bumi saat itu, maka dari situlah kita akan bisa melihat pergeseran matahari. Saat itu bayangan tidak ada. Ini yang dinamakan dengan waktu istiwa. Ketika sudah bergeser dari timur, maka kita bisa melihat pergeseran tersebut.
Wa akhiruhu ay waqti zuhri, dan batas akhir dari waktu duhur, idza sara dhillu kulli syai'in mislahu, yaitu ketika bayang-bayang setiap benda seukuran dengan bendanya. Jadi akhir dari waktu sholat duhur itu ketika bayangan suatu benda sama tingginya dengan benda tersebut. Semisal kita menaruh tongkat, kemudian tegak di bawah sinar matahari, kemudian kita lihat bayangannya seberapa meter panjangnya. Kalau semisal tongkat itu tingginya semisal 1 meter, kemudian bayangannya juga sama 1 meter, maka itulah yang dimaksud dengan idza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Ketika bayangan benda seukuran dengan benda tersebut. Jadi bayangan bendanya sama dengan benda yang diukur tadi. Ba'da ay ghairu dhilliz zawali, tanpa masukkan bayang-bayang yang nampak saat zawal, gesernya matahari. Kemudian apa yang dimaksud dengan zil? Di sini juga dijelaskan. Wa zillu lughatan as-satru. Zil secara bahasa adalah penutup atau pelindung. Ana fi zilli fulanin ay satrihi. Seperti halnya ketika engkau berkata, aku berada di bawah zilnya fulan, maksudnya di bawah perlindungannya. Walaysa zillu adama syamsi kama qad yutawahhamu. Bayang-bayang bukan berarti tidak adanya sinar matahari sebagaimana yang disalahfahami. Bal huwa amrun wujudiyun yakhluquhullahu ta'ala linaf'il badani wa ghairihi. Akan tetapi bayang-bayang adalah perkara wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan badan dan selainnya. Kemudian selanjutnya salat asar, nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, kita akan potong dulu di sini. Untuk itu saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.